Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Libna Zelia Nasya dengan NIM 088 dari kelas 6C PGMI. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Ghafur MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kepemimpinan Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat sekaligus khalifah terakhir dalam masa periode Khulafaur Rasyidin. Pembahasan ini itu merupakan bagian dari materi kelompok 4 dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan topik besar, yaitu menganalisis sejarah periode Khulafaur Rasyidin pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mengapa Ali bin Abi Thalib? Karena beliaulah merupakan sosok yang memimpin umat Islam di tengah masa yang paling bergejolak sepanjang sejarah Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinannya itu menjadi bukti bahwa menegakkan keadilan seringkali harus dibayar dengan harga yang mahal. Namun, prinsip itu tetap layak diperjuangkan sampai titik penghabisan. Dan dalam pembelajaran ini masih sangat relevan untuk kita renungkan hari ini. Masuk kepada latar belakang kekhalifahan pasca wafatnya Utsman bin Affan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke sosok Ali bin Abi Thalib, penting untuk memahami situasi umat Islam ketika beliau naik menjadi seorang khalifah. Pada tahun 656 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan wafat secara tragis, dikepung dan dibunuh di rumahnya sendiri oleh sekelompok pemberontak yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya. Nah, kondisi umat Islam saat itu sangat tidak stabil. Sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan Utsman yang banyak mengangkat pejabat dari kalangan keluarganya sendiri, Bani Umayyah, sebagai bentuk nepotisme. Nah, ketidakpuasan ini tuh terus menumpuk sehingga akhirnya meledak menjadi pemberontakan terbuka yang berujung pada kematian sang khalifah. Di tengah kekosongan, kekuasaan, dan kekacauan itulah masyarakat Madinah kemudian membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ali mengemban amanah ini bukan dalam suasana yang damai, melainkan dalam kondisi umat yang sudah terpecah dan penuh kecurigaan satu sama lain. Inilah panggung sejarah tempat kepemimpinan Ali diuji sejak dari pertama ia dibaiat. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah sekitar tahun 600 Masehi dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti As'ad. Ia berasal dari Bani Hashim, kabilah terhormat suku Quraisy. Ayahnya Abu Thalib adalah paman dari Nabi Muhammad SAW yang berjasa melindungi beliau pada masa awal dakwah Islam. Pada masa kecil, Ali diasuh langsung oleh Nabi Muhammad SAW sehingga ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh nilai-nilai keislaman dan akhlak yang mulia. Ali termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang pertama yang memeluk agama Islam, bahkan pada usia yang masih sangat muda. Kedekatan Ali dengan Nabi semakin kuat ketika ia menikah dengan Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan tersebut lahirlah Hasan dan Husain. Ali dikenal sebagai sosok yang berani, cerdas, dan berilmu luas. Ia dipercaya Nabi Muhammad sebagai penulis wahyu dan penasihat dalam berbagai persoalan, serta ia ikut dalam peperangan seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Salah satu momen paling berani dalam hidupnya terjadi saat peristiwa hijrah ke Madinah, ketika Ali menggantikan posisi tidur Nabi Muhammad SAW di rumah beliau untuk mengelabui kaum kafir Quraisy yang berencana untuk menyelakai Nabi Muhammad. Keberanian dan ketangguhan itulah yang kemudian membuat Ali menjadi sosok yang sangat disegani jauh sebelum masa kekhalifahannya. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berlangsung dari tahun 656 hingga 661 Masehi. Sejak awal ia berusaha memperbaiki sistem pemerintahan yang dinilai telah menyimpang pada masa akhir Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Ali mengembalikan prinsip keadilan dan musyawarah serta menerapkan pemertaan dalam distribusi kekayaan negara. Bahkan ia juga mengatur agar gaji pegawai itu dibayarkan secara mingguan agar tidak lagi ada penundaan. Dan di bidang ekonomi sendiri, Ali juga menetapkan pajak bagi pemilik kebun sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan juga pemungutan zakat atas sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan. Nah, pengelolaan Baitul Mal diperketat agar dana zakat, pajak, dan pendapatan negara itu benar-benar tersalurkan secara merata, terutama kepada kaum lemah seperti fakir miskin, anak yatim, dan para janda yang tidak memiliki penopang hidup. Dalam menata pejabat pemerintahan, Ali banyak mengganti gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan, terutama dari kalangan Bani Umayyah.
dengan tokoh-tokoh yang lebih dinilai berintegritas, seperti Malik al-Ashtar yang ditempatkan di Mesir. Kebijakan ini disertai instruksi kepemimpinan yang termuat dalam suratnya kepada Malik al-Ashtar yang hingga kini dianggap sebagai salah satu dokumen kepemimpinan yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam karena berisi pedoman, keadilan, keberpihakan kepada rakyat, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Namun, kebijakan tegas ini memicu penolakan keras terutama dari Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam yang menolak mengakui kekhalifahan Ali. Penegakan keadilan Ali yang tidak membeda-bedakan status sosial membuatnya sangat dihormati, tetapi di sisi lain juga membuatnya berhadapan dengan 3 front tantangan sekaligus, yaitu ada kelompok yang dipimpin oleh Aisyah, Tolhah, dan Zubair yang menuntut penyelesaian kasus pembunuhan dari Utsman, Muawiyah beserta pendukungnya di Syam, serta kelompok Khawarij yang lahir belakangan dari ketidakpuasan terhadap keputusan tahkim. Nah, ketiga tantangan tersebut itu memuncak dalam serangkaian konflik besar. Yang pertama adalah Perang Jamal atau Battle of the Camel, terjadi pada tahun 656 Masehi di dekat Basrah, yaitu mempertemukan Ali dengan kubu Aisyah, Tolhah, dan Zubair. Perang ini dimenangkan oleh kaum Ali, namun untuk pertama kalinya sesama muslim yang saling berperang secara terbuka, sebuah luka mendalam bagi persatuan umat Islam. Konflik berikutnya adalah Perang Siffin pada tahun 657 Masehi antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Pertempuran berlangsung sengit hingga pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran yang berada di ujung tombak sebagai ajakan berdamai lewat jalur arbitres, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa tahkim. Pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Hasil tahkim justru dianggap merugikan pihak Ali dan memunculkan kelompok baru yang bernama Khawarij, yaitu mereka yang menolak keputusan arbitris dan menganggap Ali telah menyimpang dari hukum Allah. Kehadiran kelompok Khawarij inilah yang kelak menjadi ancaman paling fatal bagi Ali. Kenapa? Karena dari kalangan mereka lah muncul rencana pembunuhan terhadap sang khalifah. Konflik yang terus-menerus membuat masa pemerintahan Ali penuh tekanan hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah sekitar tahun 661 Masehi, Ali ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, yaitu seorang anggota Khawarij ketika hendak melaksanakan sholat subuh di Masjid Agung Kufah. Ali wafat beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah. Wafatnya Ali menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Putranya Hasan bin Ali sempat dibaiat sebagai khalifah, namun kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar di kalangan umat Islam. Peristiwa penyerahan kekuasaan ini dikenal sebagai Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Sejak saat itu, kekuasaan Islam beralih ke tangan dinasti Umayyah. Kesimpulannya, pertama, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah bukti nyata bahwa menegakkan keadilan tidak pernah mudah, apalagi di tengah umat yang sedang terpecah. Ali memilih jalan yang benar meskipun harus menghadapi konflik demi konflik sepanjang masa jabatannya. Kedua, kontribusi Ali bukan sekedar retorika, reformasi birokrasi, pemertaan distribusi kekayaan negara, serta suratnya kepada Malik al-Ashtar meninggalkan warisan kepemimpinan yang masih dipelajari hingga hari ini, bahkan di Indonesia. Ketiga, sebagai generasi muslim yang hidup di masa kini, kita perlu meneladani keteguhan Ali dalam mempertahankan prinsip keadilan meskipun penuh resiko. Kepemimpinan yang baik bukan tentang mencari jalan yang paling aman, melainkan tentang keberanian menegakkan kebenaran walau harus berhadapan dengan tekanan dari berbagai arah. Insya Allah, semangat inilah yang terus relevan bagi perjalanan peradaban Islam di masa kini dan masa depan, dan menjadi pengingat bahwa integritas seorang pemimpin akan selalu dikenang jauh lebih lama daripada kekuasaan itu sendiri. Demikian pembahasan mengenai Ali bin Abi Thalib sebagai teladan keadilan di tengah badai perpecahan. Semoga dari kisah kepemimpinan beliau kita dapat mengambil hikmah untuk selalu menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.